Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nes Indri Heri Susanti, Eskep MKep selaku Penguji 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Pramesti Dewi, MKes selaku Penguji 2 sekaligus Pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Wilis Sukmaning Tias, SST Eskep Nes MKes selaku Penguji 3 sekaligus Pembimbing 2. Memperkenalkan, nama saya Soli Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 200203096, mahasiswa program studi keperawatan program sarjana Lisinjak. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan oleh Perawat terhadap Ketepatan Pasien, melakukan cuci tangan pakai sabun di Puskesmas Rembang, Kabupaten Purbalingga. Latar belakang: Surat Edaran Kemenkes nomor HK 02.02/1/385 untuk mencegah penularan COVID-19 dengan gerakan masker untuk semua dan penyediaan sarana CTPS. Mencuci tangan dengan cairan pembersih berbasis alkohol hanya bisa mengurangi jumlah kuman tertentu di kulit, namun tidak dapat membunuh norovirus, Cryptosporidium, dan Clostridioides difficile, serta bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat. Sabun dapat dengan mudah menghancurkan membran lipid COVID-19, membuat virus COVID-19 tidak aktif. Menurut data Satuan Tugas COVID-19 per tanggal 8 Oktober 2021, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dalam jumlah kasus COVID-19 setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kabupaten Purbalingga termasuk dalam zona risiko sedang, sedangkan di Kabupaten Purbalingga sendiri, Kecamatan Rembang menduduki peringkat ketiga jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19. Pendidikan kesehatan terkait penerapan CTPS dengan benar sangat penting dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Pada saat survei pendahuluan di Puskesmas Rembang pada bulan November 2021, didapatkan hampir semua pasien rawat inap tidak melakukan CTPS dengan benar. Rumusan masalah: apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan oleh perawat terhadap ketepatan pasien melakukan cuci tangan pakai sabun di Puskesmas Rembang, Kabupaten Purbalingga? Tujuan penelitian: tujuan umum, menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh perawat terhadap ketepatan pasien dalam melakukan CTPS di Puskesmas Rembang, Kabupaten Purbalingga. Tujuan khusus, mengidentifikasi perilaku mencuci tangan pasien sebelum mendapatkan pendidikan kesehatan CTPS. Kemudian mengidentifikasi perilaku mencuci tangan pasien setelah mendapatkan pendidikan kesehatan CTPS. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh perawat terhadap ketepatan pasien melakukan CTPS. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, yaitu pertama, hasil penelitian diharapkan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti pada khususnya dan bagi perawat di Puskesmas Rembang pada umumnya terkait pentingnya pendidikan kesehatan tentang CTPS. Yang kedua, menjadi evaluasi dan referensi bagi Puskesmas Rembang terkait promosi kesehatan kepada masyarakat tentang CTPS. Manfaat praktis bagi Puskesmas Rembang menjadi referensi untuk menentukan kebijakan tentang pendidikan kesehatan CTPS. Bagi Universitas Harapan Bangsa, menambah informasi dan referensi mahasiswa perawatan pada khususnya dan di lingkungan Fakultas Kesehatan pada umumnya terkait pendidikan kesehatan CTPS. Bagi responden, menjadi kebiasaan bagi responden terkait penerapan CTPS. Bagi peneliti, menjadi pengalaman untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan di bidang keperawatan. Kerangka teori: peran perawat sebagai komunikator, activity, reviewer, dan edukator yang dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor pendorong. Kemudian dari faktor ini akan berpengaruh pada ketepatan melakukan cuci tangan pakai sabun. Rangka konsep: variabel bebas yaitu pendidikan kesehatan cuci tangan pakai sabun. Variabel terikat ketepatan cuci tangan pakai sabun. Hipotesis: ada pengaruh antara pendidikan kesehatan oleh perawat terhadap ketepatan pasien melakukan cuci tangan pakai sabun di Puskesmas Rembang, Kabupaten Purbalingga. H0, tidak ada pengaruh antara pendidikan kesehatan oleh perawat terhadap ketepatan pasien melakukan cuci tangan pakai sabun di Puskesmas Rembang, Kabupaten Purbalingga. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian disajikan secara deskriptif dengan jenis kuantitatif. Rancangan penelitian ini akan disajikan dengan rancangan one group, pre-test, post-test. Lokasi dan waktu penelitian.
Lokasi dilakukan di Puskesmas Rembang pada Februari 2022 sampai April 2022. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian pasien rawat inap sejumlah 383 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Kriteria sampel. Pertama, kriteria inklusi. Pasien dengan hasil rapid test negatif atau tidak menunjukkan gejala COVID-19. Pasien infus tidak di sekitar pergelangan tangan. Pasien dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian pasien bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusif, yaitu bukan pasien anak atau bayi. Pasien tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan pasien tidak bersedia menjadi responden. Variabel penelitian. Pertama, variabel bebas, yaitu pendidikan kesehatan tentang CTPS yang dilakukan oleh perawat. Kemudian dua variabel terikat, yaitu ketepatan pasien dalam melakukan CTPS. Definisi operasional. Variabel jenis kelamin, yaitu perbedaan gender yang dilihat dari segi fisik dan biologis responden. Alat ukur, kuesioner, kategori laki-laki dan perempuan. Variabel umur, yaitu lama hidup dihitung dalam tahun responden. Alat ukur, kuesioner, kategori 1 remaja akhir, 2 dewasa awal, 3 dewasa akhir, 4 lansia awal. Variabel pendidikan, yaitu status pendidikan formal terakhir yang didapatkan responden. Alat ukur, kuesioner, kategori 1 tidak sekolah, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA atau SMK, 5 perguruan tinggi. Variabel pekerjaan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Alat ukur, kuesioner, kategori 1 tidak bekerja, 2 ibu rumah tangga, 3 petani, 4 pedagang, 5 pegawai swasta, dan 6 PNS. Variabel ketepatan melakukan CTPS, yaitu tindakan yang dilakukan secara psikomotor untuk melakukan CTPS dengan tepat. Alat ukur, kuesioner, kategori 1 tepat, 2 tidak tepat. Instrumen penelitian. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi sebagai alat pengumpul data. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian berupa lembar observasi untuk mengamati kegiatan sebelum dan sesudah intervensi. Sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dan mengisi lembar observasi untuk menilai tindakan yang dilakukan responden sebelum dan sesudah intervensi. Cara pengumpulan data yaitu dengan persiapan, kemudian pelaksanaan. Pengolahan dan analisa data terdiri dari 1 editing, 2 scoring, 3 coding, 4 entry data, dan 5 tabulating. Analisa data terdiri dari analisa univariat. Analisa univariat pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti, yaitu melihat gambaran distribusi frekuensi variabel bebas dan variabel terikat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. P sama dengan X dibagi N kali 100%. P presentasi, X jumlah responden yang dinilai, dan N jumlah seluruh responden. Analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan terikat, yaitu pengaruh pendidikan yang dilakukan oleh perawat terhadap ketepatan pasien dalam melakukan CTPS. Teknik analisis dilakukan dengan uji Chi-Swartz, yaitu uji untuk menentukan ada atau tidaknya asosiasi antara dua variabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% dan A5%. Sehingga jika nilai p-value kurang dari 0,005, hasil perhitungan statistik bermakna atau signifikan, atau menunjukkan ada hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tetapi jika nilai p-value lebih dari 0,005, berarti hasil perhitungan statistik tidak bermakna atau menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel bebas dan terikat. Etika penelitian. Informed consent, yaitu lembar persetujuan menjadi responden. Kedua, anonymity, tanpa nama. Ketiga, confidentiality atau kerahasiaan, dan keempat, ethical clearance. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.